Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-97. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, si Danti menjadi semakin marah melihat perkembangan keadaan. Dengan demikian, ia tidak akan berhasil mengikat seorang lawan di arena. Ia harus dengan penuh kewaspadaan memperhatikan setiap derap kuda yang menyambarnya. Sono Keling pun mengumpat tak habis-habisnya selagi ia sedang mencoba bersama seorang kawannya menekan seorang prajurit pajang yang kehilangan kudanya. Maka setiap kali kuda yang lain datang menyerangnya, bahkan hampir menginjaknya apabila ia tidak cukup cepat menghindar. Sehingga dengan demikian, pertempuran itu menjadi pertempuran yang cukup kalut bagi kedua belah pihak. Arena pertempuran itu pun menjadi semakin lama semakin luas. Kuda-kuda para prajurit pajang berlari melingkar-lingkar dengan garangnya. Setiap prajurit di atas punggung kuda itu telah memutar pedangnya dan menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Tetapi yang dihadapi adalah prajurit-prajurit pula. Dengan tangkasnya orang-orang Jipang melawan para prajurit berkuda itu. Tetapi ternyata ketika orang-orang Pajang berhasil memperluas lingkaran pertempuran, maka keadaan mereka menjadi lebih menguntungkan. Ki Tambak Wedi hanya sesaat sempat mengamati pertempuran itu. Segera ia menggenggam kedua gelang-gelang besi di kedua belah tangannya untuk melawan Panglima Wiratamtama yang perkasa itu. Ki Gede Pemanahan pun menyadari bahwa ia kini berhadapan dengan seorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Orang yang pernah menjadi sahabat Patih Mantahun dan orang kedua dari perguruan Kedung Jati yang bernama Ki Sumangkar. Tetapi Ki Tambak Wedi ternyata tidak setia. Ditinggalkannya, Jipang menjelang kehancurannya. Bahkan kemudian muridnya muncul menjadi seorang prajurit Wiratamtama di bawah pimpinan Widura. Untuk melawan senjata Ki Tambak Wedi yang aneh itu, Ki Gede Pemanahan tidak mempergunakan pedangnya. Ia ingin melawan hantu itu pada jarak yang sependek gelang-gelang besi itu. Karena itu, ketika Ki Tambak Wedi mulai meloncat menyerangnya, maka di tangan Panglima Wiratamtama itu tergenggam sebilah keris. Keris yang seolah-olah bercahaya kebiru-biruan, berlekuk 11 dan berbentuk seekor naga. Naga Kemala. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya melihat keris itu. Sesaat ia terhenyak surut. Ditatapnya keris itu tajam-tajam. Ia terkejut ketika ia mendengar Ki Gede Pemanahan tertawa sambil berkata, "Hehehe, kau memperhatikan kerisku ini, Ki Tambak Wedi. Sama sekali bukan Kiai Nogososro. Meskipun dapurnya mirip, namun kerisku ini adalah Kiai Nogo Kemolo, masih selapis lebih rendah dari Kiai Nogososro yang kini telah berada di Kadipaten Pajang bersama pusaka-pusaka Demak yang lain." Ki Tambak Wedi itu menggeram. Sahutnya, "Persetan dengan Nogo Kemolo, meskipun yang kau genggam itu Kiai Nogososro sekalipun, aku tidak akan gentar. Bahkan di kedua belah tanganmu tergenggam pusaka-pusaka Demak yang lain, Kiai Sapuk Inten, Kiai Sangkelat dan apa saja." Ki Gede Pemanahan tidak menyahut.
Didorongnya kudanya maju dan dengan sigapnya ia menggerakkan senjatanya. Ki Tambak Wedi mundur selangkah, tetapi tiba-tiba ia meloncat secepat kilat, menghantam mata kaki Ki Gede Pemanahan. Tetapi Ki Gede Pemanahan telah bersiap menghadapi setiap kemungkinan, sehingga karena itu, maka dengan sigapnya pula, ia mampu menghindarkan mata kaki itu. Sebuah sentuhan dari gelang-gelang besi Ki Tambak Wedi pasti akan mampu memecahkan tulang-tulangnya. Tetapi Ki Tambak Wedi tidak membiarkannya. Sekali lagi ia meloncat menyerang dengan garangnya. Namun sekali lagi Ki Gede Pemanahan mampu menghindarinya pula. Bahkan kemudian ia tidak membiarkan dirinya, selalu menghindar dan menghindar. Sejenak kemudian ditariknya kendali kudanya, dan kuda itu pun meringkik dan meloncat. Sekali kuda itu berputar, kemudian menerjang Ki Tambak Wedi yang berdiri tegak di atas tanah dengan sepasang kakinya yang kokoh kuat. Dengan mengumpat-umpat orang tua yang menghantui lereng Merapi itu, meloncat menghindari kaki-kaki kuda Ki Gede Pemanahan. Bahkan semakin lama, ialah yang harus semakin sering menghindarkan diri, karena kuda itu dengan lincahnya meloncat, berputar kemudian berlari menyambarnya. Keris di tangan Panglima Wiratamtama itu sekali-sekali berada di tangan kanannya, namun kemudian telah berpindah di tangan kiri, seolah-olah berloncatan dari satu tangan ke tangan yang lain. Betapa kakinya menghentak-hentak apabila kudanya berlari terlampau jauh, namun kemudian tangannya lah yang terayun-ayun apabila kudanya menyambar Ki Tambak Wedi. Pertempuran antara keduanya semakin lama menjadi semakin sengit. Ternyata serangan-serangan Ki Tambak Wedi pun semakin lama menjadi semakin berbahaya pula. Apabila ia gagal menyerang tubuh lawannya, maka ia berusaha mengenai tubuh kudanya. Apabila kuda itu dapat dirobohkan, maka pekerjaannya tidak akan sedemikian sulitnya. Di sudut lain, si Danti bertempur dengan gigi gemeretak. Dilihatnya anak muda yang bernama Mas Ngabei Loreng Pasar menyambutnya dengan sebuah senyum yang menyakitkan hati. Tombak di tangan anak muda itu memang mendebarkan jantungnya meskipun ia tahu bahwa tombak itu bukanlah tombak yang bernama Kiai Pleret. Menurut pendengarannya, Kiai Pleret itu berlandaian panjang, sedang yang dibawa oleh anak muda itu berlandaian agak pendek. Hati si Danti menjadi semakin panas ketika ia mendengar anak muda itu berkata kepada seorang prajurit pajang, "Lindungi aku dari penyerang-penyerang yang curang. Aku ingin melawan murid Ki Tambak Wedi ini dengan cara yang adil. Aku tidak mau dituduh membuat lawanku gila karena aku memakai kuda yang tegar dan lincah seperti orang-orang Jipang menganggap aku berbuat curang terhadap Adipati Jipang. Meskipun anak muda yang bernama si Danti ini sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan Paman Haryo Penangsang yang perkasa itu." "Gila!" teriak si Danti. "Jangan terlampau sombong. Kaulah yang ternyata menjadi gila karena orang menganggapmu dapat mengalahkan Adipati Jipang yang lengah, sehingga kerisnya sendiri menggores ususnya. Kalau tidak, maka perutmu lah yang akan disobeknya dengan pusakanya, Kiai Setan Kober." Mas Ngabei Loreng Pasar yang juga disebut Suto Wijoyo itu tertawa. Jawabnya, "Marilah kita lihat, apakah kau akan mati dengan senjatamu sendiri atau karena tombakku Kiai Pasir Sewukir?" Hati si Danti menjadi semakin panas ketika tiba-tiba Suto Wijoyo meloncat dari punggung kudanya. Kini anak yang masih sangat muda itu menghadapinya dengan kakinya di tanah. Si Danti menggeram seperti seekor harimau lapar melihat seekor kijang.
Matanya merah memancarkan kemarahan dan kebencian. Sikap Sutowijoyo itu dirasakannya sebagai penghinaan terhadapnya. Dengan gigi gemeretak si Danti menggeram. "Kau benar-benar anak muda yang sombong. Meskipun dadamu berlapis baja, tetapi kau akan luluh karena kesombonganmu itu sendiri." Sutowijoyo yang berdiri di hadapannya menjawab, "Aku hanya ingin berbuat adil, supaya kelak tidak lagi ada tafsiran yang aneh-aneh. Kalah atau menang, kita berada dalam keadaan yang seimbang." Dengan marahnya si Danti menyahut, "Setelah aku melihat tampangmu, maka aku semakin yakin bahwa bukan kau yang sebenarnya membunuh Haryo Penangsang, tetapi adalah karena perbuatan kalian. Ayah beranak yang curang dan licik itulah yang menyebabkan gugurnya adipati yang berani itu. Itulah sebabnya aku sekarang berbuat dengan hati-hati, supaya kelak tidak ada lagi orang yang berkata bahwa si Danti dibunuh dengan licik. Si Danti mati karena terinjak kaki-kaki kuda, atau cerita lain yang nadanya serupa dengan itu. Serupa dengan nada lagu dari Kidung Kematian Haryo Penangsang." Sekali lagi si Danti menggeram. Kemarahannya telah sampai ke atas ubun-ubunnya. Dengan gigi gemeretak ia meloncat sambil menggerakkan pedangnya langsung menyambar dada Sutowijoyo. Sutowijoyo ternyata telah cukup bersiaga. Selangkah ia meloncat surut. Namun dengan tiba-tiba pula tombaknya terjulur lurus mematuk lambung si Danti. Si Danti terkejut melihat ujung tombak yang demikian cepatnya menyambarnya. Hampir-hampir perutnya tersobek pada loncatan pertama. Terdengar ia mengumpat sekali lagi, dan dengan cepatnya pula ia menghindar ke samping. Sutowijoyo tersenyum, katanya, "Jangan mengumpat-umpat. Lebih baik kau memperhatikan ujung tombakku, supaya perutmu tidak terbelah." "Kau benar-benar anak yang sombong!" teriak si Danti. Tetapi kata-katanya seolah-olah patah di tengah. Tiba-tiba sekali lagi ia terkejut. Tombak Sutowijoyo seolah-olah mengejarnya dan kembali mematuk lambungnya. "Gila!" teriaknya tanpa sesadarnya. Sekali lagi ia harus meloncat ke samping. Ia belum mendapat kesempatan untuk mempergunakan pasangan senjatanya. Serangan Sutowijoyo benar-benar mengejutkannya. Bahkan kecepatan bergerak anak muda itu sama sekali di luar dugaannya. Sekali lagi Sutowijoyo tersenyum. Dibiarkannya si Danti memperbaiki kedudukannya. Kini kedua senjatanya bersilang seakan sebuah perisai yang tidak akan dapat ditembus oleh senjata macam apapun. Sutowijoyo melihat sikap itu. Ia menyadari bahwa si Danti telah benar-benar berada dalam kesiapsiagaan yang tertinggi. Kini ia tidak dapat sekedar menyerangnya dengan kejutan-kejutan. Kini segenap geraknya harus diperhitungkan benar-benar. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka berdua telah terlibat dalam sebuah perkelahian yang semakin sengit. Pedang si Danti berputar dengan cepatnya, sedang senjata khususnya di tangan kiri dipergunakannya sebagai perisai. Namun kadang-kadang senjata itulah yang mematuk dengan sangat berbahaya. Sebuah sentuhan dan goresan pada kulit lawan, maka akibatnya akan dapat berarti maut. Tetapi lawan si Danti itu dapat mempergunakan senjatanya dengan sangat cekatan pula. Sepasang kakinya ternyata terlampau lincah. Loncatan-loncatan yang panjang telah membingungkan lawannya. Ujung tombaknya yang bernama Kiai Pasir Sewukir ternyata dapat menusuk lawannya dari segala arah. Ujung yang satu itu seolah-olah kini berubah menjadi berpuluh-puluh mata tombak yang mematuk dari segenap penjuru. Sementara itu pertempuran semakin lama menjadi semakin seru.
orang-orang Jipang yang berjumlah lebih dari 2 kali lipat itu terpaksa menahan nafsu mereka untuk segera dapat membinasakan lawan mereka. Para prajurit Pajang ternyata mampu menguasai medan dengan derap kuda mereka. Bahkan kini orang-orang Jipang sama sekali sudah tidak mampu untuk mengepung para prajurit Pajang yang dapat bergerak lebih cepat dari mereka. Tetapi orang-orang Jipang yang seakan-akan mendapat kesempatan untuk meluapkan dendam mereka itu bertempur dengan nafsu yang menyala-nyala. Ki Gede Pemanahan dan Sutowijoyo adalah penyebab langsung dari kematian Adipati Jipang. Karena itu, maka apabila orang-orang Jipang itu dapat membinasakan keduanya, maka seolah-olah sebagian dari dendam mereka sudah dapat mereka lepaskan. Apalagi jumlah mereka yang jauh lebih banyak daripada lawan-lawan mereka. Dalam kekalutan peperangan, maka satu demi satu para prajurit Pajang terpaksa berloncatan turun dari kuda-kuda mereka. Orang-orang Jipang yang menemui beberapa kesulitan atas kuda-kuda lawan mereka ternyata telah berusaha untuk pertama-tama melumpuhkan kuda-kuda itu. Dengan demikian, maka para penunggangnya akan terpaksa turun dan bertempur di atas tanah. Para prajurit Pajang pun menyadari pula cara itu. Sebagian dari mereka yang masih berada di punggung-punggung kuda mereka kini menyerang orang-orang Jipang dengan cara yang lain. Mereka menyambar-nyambar seperti elang, menukik kemudian membubung tinggi. Pedang-pedang mereka yang tajam berkilat-kilat seakan-akan memancarkan sinar yang melontar dari daerah maut. Namun bagaimanapun juga, jumlah yang jauh lebih banyak itu pun banyak mempengaruhi keadaan. Apalagi yang berjumlah 2 kali lipat itu pun terdiri dari prajurit-prajurit yang cukup terlatih dan berpengalaman pula dalam berbagai bentuk pertempuran. Ki Gede Pemanahan melihat keadaan itu dengan hati yang berdebar-debar, tetapi ia tidak dapat melepaskan Ki Tambakwedi. Bahkan ia harus tetap berusaha mengikat orang tua itu dalam pertempuran melawannya. Meskipun demikian, Ki Gede Pemanahan berusaha supaya ia tetap berada di atas punggung kudanya. Meskipun demikian, keadaan yang menguntungkan itu masih belum memuaskan Ki Tambakwedi. Ia ingin pekerjaan itu cepat selesai. Orang-orang Pajang itu segera dapat dibinasakan, untuk kemudian mereka akan segera menghilang. Setelah mereka berhasil meninggalkan bencana yang akan membakar tidak saja para prajurit Pajang di Sangkal Putung, tetapi segenap prajurit Pajang yang tersebar di pesisir kidul sampai ke pesisir lor. Meskipun Ki Tambakwedi menyadari akibatnya kemudian, namun ia telah menyiapkan dirinya untuk menghadapi kemungkinan itu. Ia akan dapat menghimpun kekuatan dengan segera di lereng Merapi ini, kemudian memanfaatkan kekuatan yang tersimpan di seberang hutan Mentaok, di sepanjang pegunungan Menoreh, daerah yang dikuasai oleh Ayah Sidanti, seorang kepala daerah perdikan yang perkasa, seorang sahabat yang mempercayakan anaknya kepada Ki Tambakwedi. Bukan karena ia sendiri tidak mampu untuk menempa anaknya, tetapi karena pekerjaannya yang hampir merampas seluruh waktunya, maka dipercayakannya anaknya, harapan bagi masa depannya itu, kepada seorang sahabatnya, Ki Tambakwedi. Karena itu, maka dalam pertempuran itu Ki Tambakwedi sendiri telah memeras segenap kemampuannya. Namun yang dihadapi adalah Panglima Wiratamtama, Ki Gede Pemanahan, orang yang kadang-kadang disebut-sebut telah mewarisi kesaktian leluhurnya.
mampu menguasai petir. Tetapi yang tampak pada Ki Gede Pemanahan adalah kedahsyatan tangannya. Telapak tangannya benar-benar seperti menyimpan tenaga petir. Apabila tubuh lawannya tersentuh oleh tangan itu, maka akibatnya akan melampaui sebuah pukulan senjata yang betapapun kerasnya, melampaui hantaman bindi, atau bahkan tidak kalah dengan tongkat baja putih macan kepatihan. Sedang anaknya Sutowijoyo yang bertempur melawan Sidanti itu pun ternyata memiliki kelincahan yang mengagumkan, selincah petir yang menari-nari di langit. Sidanti murid Ki Tambak-Wedi yang perkasa itu terpaksa memeras keringatnya menghadapi ujung tombak Sutowijoyo. Berkali-kali Sidanti terpaksa meloncat surut, berkali-kali Sidanti terpaksa mengumpat tak habis-habisnya. Untung tombak Sutowijoyo seakan-akan memiliki biji-biji mata. Kemana ia menghindar, ujung tombak itu selalu mengejarnya. Kini Sidanti terpaksa mengakui di dalam hatinya bahwa Sutowijoyo tidak hanya dapat bercerita tentang kematian Haryo Penangsang yang perkasa itu. Kini Sidanti terpaksa mengalami kegelisahan karena anak muda itu. Sepasang kakinya seolah-olah tidak lagi terjejak di atas tanah, berloncatan dari satu sisi ke sisi lawannya yang lain. Meskipun sebenarnya kemampuan Sutowijoyo belum mengimbangi kesaktian Haryo Penangsang yang sewajarnya, namun Sidanti tidak akan dapat bertahan untuk menghadapinya. Keringatnya mengalir dari segenap lubang-lubang kulitnya dan bahkan dari telapak tangannya, sehingga gagang pedangnya serasa menjadi licin. Gila! Sidanti menggeram di dalam hati. Ia tidak menyangka bahwa suatu ketika ia akan berhadapan dengan anak muda selincah itu. Ia pernah berkelahi melawan Agung Sedayu, pernah pula berkelahi melawan Untara dan Macan Kepatihan. Namun terasa bahwa mereka belum dapat menyamai anak muda yang bergelar Mas Ngabei Loreng Pasar ini. Ki Tambak-Wedi yang bertempur melawan Ki Gede Pemanahan melihat kesulitan muridnya. Ia melihat Sidanti terus-menerus terdesak mundur. Sidanti kini seakan-akan hanya tinggal mampu mencoba menyelamatkan dirinya. Orang tua itu pun mengumpat pula di dalam hatinya. Ia tidak rela apabila muridnya yang selalu dimanjakannya itu mendapat bencana. Karena itu maka ia mencoba mencari jalan lain untuk menolong Sidanti. Ia sendiri tidak dapat meninggalkan Ki Gede Pemanahan yang pasti akan sangat berbahaya bagi orang-orangnya yang lain. Di sudut lain, Ki Tambak-Wedi melihat Sono Keling bertempur dengan seorang perwira Wira Tamtama. Keduanya memiliki kemampuan yang seimbang, sehingga keduanya tidak segera dapat menguasai lawannya. Tetapi di sisi yang lain, Ki Tambak-Wedi melihat alap-alap Jolotundo bertempur dalam kerumunan yang ribut. Beberapa orang bertempur melawan dua orang perwira Wira Tamtama yang lain. Kedua Wira Tamtama itu ternyata mengalami banyak kesulitan. Namun kawan-kawan mereka yang masih berada di atas punggung kuda selalu membantu mereka. Kuda-kuda mereka menyambar-nyambar dengan garangnya, menyerang orang-orang Jipang yang sedang bertempur itu. Ki Tambak-Wedi menggeram keras dengan serta-merta. Tanpa malu-malu ia berteriak, "Alap-alap Jolotundo, supaya lekas selesai pekerjaan Sidanti, cepat bantulah ia mengikat kaki dan tangan anak pemanahan itu. Anak muda itu akan kita bawa ke lereng Merapi supaya menjadi tontonan betapa anak muda yang diceritakan mampu membunuh Haryo Penangsang itu tidak dapat melepaskan diri dari tangan kalian."
Alap-alap Jolotundo mendengar perintah itu. Segera ia meloncat mundur, melepaskan lawannya kepada kawan-kawannya yang lain. Ketika ia melihat berkeliling, ia melihat si Danti dalam kesulitan. Karena itu dengan serta-merta ia meloncat, menerobos perkelahian yang hiruk pikuk itu, mendekati lingkaran perkelahian si Danti. Sutowijoyo yang melihat kehadiran lawannya yang lain mengerutkan keningnya. Lawannya yang baru ini pun masih muda pula. Matanya memancar seperti mata burung alap-alap yang berputaran di udara mencari mangsa. Dengan demikian, putra Ki Gede Pemanahan itu menyadari bahwa pekerjaannya akan menjadi semakin berat. Demikian alap-alap Jolotundo menerjunkan dirinya dalam perkelahian itu. Segera terasa bahwa keterampilannya sangat membantu ketangkasan si Danti. Gabungan dari kecakapan mereka masing-masing terasa benar oleh Sutowijoyo. Karena itu, terdengar anak muda itu menggeretakkan giginya. Ujung tombaknya pun menjadi semakin cepat berputar dan mematuk-matuk semakin dahsyat. Sementara itu, di jalan yang menuju langsung ke Banjar Desa Sangkal Putung, Sonya masih berpacu di atas punggung kudanya. Darah yang merah segar mengalir tak henti-hentinya dari luka di kakinya. Sedang bahunya serasa akan patah. Nafasnya yang sesak satu-satu berdesakan di lubang hidungnya. Tetapi Sonya masih tetap sadar akan kewajibannya. Ia dapat membayangkan apa saja yang kira-kira terjadi atas pasukan kecil prajurit Wiratamtama yang justru diantaranya adalah panglimanya sendiri. Dengan menahan segala macam perasaan sakit, Sonya menghentak-hentakkan kendali kudanya supaya berjalan lebih cepat. Ketika ia memasuki desa kecil yang pertama, di hadapan gardu peronda ia memperlambat kudanya. Ketika ia melihat beberapa orang turun dari gardu dan berdiri di sisi-sisi jalan, seberang menyeberang, Sonya segera berhenti. "Kakang Sonya!" sapa salah seorang dari mereka dengan sangat terkejut. "Kenapa lukamu itu? Berapa orang di sini?" bertanya Sonya tanpa menghiraukan pertanyaan orang itu. "Yang bertugas 5 orang, tetapi di sini ada 10 orang." "Kenapa 10? 5 orang baru saja datang untuk menggantikan kami yang bertugas malam." "Bagus," desis Sonya. "Yang 8 pergi cepat ke bulak sebelah. Di sebelah timur simpang 4 telah terjadi pertempuran. Orang-orang Jipang mencegat perjalanan para prajurit yang datang dari Pajang. Di antaranya Ki Gede Pemanahan." "Hei!" Serentak ke-10 orang itu menjadi kian terkejut. Hampir bersamaan pula mereka mengulang, "Ki Gede Pemanahan?" "Ya," sahut Sonya. "Jumlah orang Jipang itu jauh lebih banyak, dipimpin oleh Ki Tambakwedi. Kalian 8 orang akan dapat membantu untuk sementara. Aku akan melaporkannya kepada Kakang Widura." "Baik," sahut para prajurit Pajang itu. Kembali Sonya memacu kudanya. Kembali ia bergelut dengan waktu dan perasaan sakitnya. Tetapi ia harus menyelesaikan perjalanannya itu. Ia harus sampai ke Banjar Desa Sangkal Putung. Sepeninggalnya Sonya, maka 8 orang dari ke-10 orang di gardu itu segera membenahi dirinya. Mereka tidak mengenakan sepenuhnya kelengkapan untuk bertempur. Tetapi sebagai seorang prajurit, maka mereka harus dapat berbuat secepatnya. Dengan tergesa-gesa, bahkan berlari-lari kecil mereka menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Sonya. Sebelah timur simpang 4 di tengah-tengah bulak di hadapan mereka. Dari kejauhan mereka segera melihat debu yang mengepul tinggi. Karena itu maka segera mereka mempercepat perjalanan mereka mendekati pertempuran itu. Kedatangan ke-8 orang itu segera diketahui oleh kedua belah pihak. Ki Gede Pemanahan pun melihat kedatangan mereka. Karena itu maka segera ia bertanya lantang,
Siapakah yang datang? Pertanyaan itu sebenarnya tidak penting baginya. Ia tahu bahwa orang-orang itu adalah prajurit Pajang. Namun jawabnya dapat mempengaruhi lawan-lawannya. Meskipun orang-orang Jipang itu pun sudah tahu pula bahwa orang-orang itu adalah prajurit Pajang di Sangkal Putung. Namun hati mereka berdesir juga ketika mereka mendengar jawaban. Kami prajurit Pajang di Sangkal Putung, Ki Gede. Kenapa hanya beberapa orang saja? Bertanya Ki Gede Pemanahan sambil menghindari serangan Ki Tambakwedi. Kami adalah peronda di gardu dari desa sebelah. Kakang Sonya sedang menyampaikan berita ini langsung ke pusat Kademangan, Ki Gede. Bagus, ayo mulailah. Aku ingin melihat apakah selama kalian berada di Sangkal Putung, kalian masih dapat berkelahi dengan baik. Ki Tambakwedi menggeram keras sekali. Ia tahu benar betapa Ki Gede Pemanahan mempergunakan percakapan itu untuk mempengaruhi perasaan orang-orang Jipang. Karena itu, maka segera ia berteriak. Hei, orang-orang Pajang yang malang, marilah. Kalian datang agak terlambat. Setelah lebih dari separuh kawan-kawanmu yang datang dari Pajang binasa, baru kalian datang membantu. Akibatnya, kalian pun akan tenggelam dalam arus kemarahan orang-orang Jipang. Alangkah bodohnya pimpinan-pimpinanmu di Sangkal Putung yang percaya kepada cara kami membuat Sangkal Putung hancur lebur. Kalian menyangka bahwa kami akan benar-benar menyerah. Tak ada seorang prajurit Jipang pun yang akan bersedia menyerah. Sebentar lagi, dari arah yang lain akan datang induk pasukan di bawah pimpinan Sumangkar sendiri. Tetapi Ki Gede Pemanahan pun segera menyahut. Kalau benar demikian, alangkah marahnya kami. Karena itu, ayo binasakan orang-orang Jipang yang curang ini. Ki Tambakwedi tidak sempat untuk menyahut. Kedelapan orang Pajang itu kini telah terjun ke medan pertempuran yang kalut itu. Meskipun demikian, tenaga mereka yang segar itu ternyata berpengaruh juga. Orang-orang Pajang kini mendapat kesempatan untuk sedikit bernafas. Meskipun jumlah mereka sama sekali masih belum seimbang, tetapi kedelapan orang itu sudah tentu akan dapat menambah daya perlawanan mereka. Setidak-tidaknya untuk memperpanjang waktu. Dalam pada itu ternyata Sonya telah menggemparkan halaman Banjar Desa Sangkal Putung. Dengan wajah yang tegang, Untara dan Widura menyambut kedatangan Sonya yang hampir kehabisan tenaga. Demikian Sonya berhenti di muka pendopo Banjar Desa. Demikian ia disambut oleh Widura dan dibantunya turun dari kudanya. Tetapi Sonya telah begitu lemah karena terlampau banyak darah yang mengalir dari lukanya. Ki Tanumetir yang melihatnya dengan tergopoh-gopoh segera mengambil ramuan obat-obatan untuk menghentikan arus darah yang masih saja mengalir dari luka yang menganga di kaki Sonya itu. Setelah Sonya dibawanya naik ke pendopo, tetapi Sonya merasa perlu untuk segera menyampaikan berita tentang peristiwa yang dilihatnya. Karena itu, betapa perasaan sakit serasa menghunjam sampai ke pusat jantungnya. Namun dengan penuh kesadaran atas kewajibannya, ia berkata terbata-bata di sela nafasnya yang terengah-engah. Aku telah bertemu dengan Ki Gede Pemanahan. Iya, sahut Untara. Tetapi kenapa kau terluka? Aku membawa rombongan prajurit yang datang itu memasuki Kademangan Sangkal Putung. Iya, semua berjumlah 20 orang. Untara terkejut. Jumlah itu terlampau sedikit, apalagi di antaranya terdapat Panglima Wiratamtama sendiri. Dengan jumlah yang sedikit itu, Ki Gede Pemanahan ingin membuat kesan bahwa Sangkal Putung telah benar-benar menjadi aman, seperti laporan yang diterimanya. Berkata Sonya seterusnya. Dada Untara berdesir.
ia sendiri yang membuat laporan itu. Menurut tanggapannya, Sangkal Putung pasti akan segera menjadi aman. Apabila kelak terjadi benturan-benturan berikutnya, maka pusat kegiatan orang-orang Jipang dan Sidanti pasti akan berpindah ke lereng Gunung Merapi. Sebab menurut Kiai Gringsing, Sono Keling dan orang-orangnya telah pergi mengikuti Ki Tambak Wedi ke padepokannya. Tetapi menilik keadaan, pasti terjadi sesuatu dengan Ki Gede Pemanahan dan rombongannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.